Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Dunia Digital Tutorial. Di saat pandemi seperti ini, teman-teman, segala sesuatunya banyak yang dilakukan secara online ya, baik bersekolah, kuliah, kerja, maupun berjualan. Untuk berjualan ini, meskipun sebelum pandemi kita sudah masuk ke tren berjualan online ya teman-teman. Salah satunya adalah dengan menggunakan Shopee. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasukkan produk melalui seller center di Shopee ya. Jadi ini saya menggunakan laptop. Pertama-tama kita masuk ke browser dulu. Ini saya pakai Chrome. Ini kita langsung aja ketik seller center ya. Nah, Shopee seller center di sini kita bisa masuk ke alamat ini seller.shopee.co.id/account.sign-in. Nanti ini alamatnya akan saya copy dan akan saya letakkan di description box. Ini teman-teman, saya asumsikan sudah punya akun di Shopee ya, jadi tinggal masuk saja. Ini kita masuk dengan menggunakan alamat email. Nah, setelah masuk seperti ini, tampilan seller center di Shopee adalah seperti ini ya. Kemudian untuk memasukkan produk baru, jadi produk yang belum masuk ke toko kita, teman-teman pilih yang ini ya, tambah produk baru. Di sebelah kiri ini menunya. Nah, kita lihat ya, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nama produk. Nah, ini sesuai dari petunjuk yang diberikan oleh Shopee. Cara memberi nama produk yang benar itu pertama-tama masukkan mereknya dulu ya. Masukkan mereknya, kemudian masukkan produknya berupa apa, kemudian yang terakhir yaitu tipenya. Jadi ini saya contohkan, saya mempunyai kompor gas Maspion. Ini saya tulis dulu nama produknya Maspion, kemudian jenis produknya yaitu kompor gas. Setelah itu dimasukkan kode produknya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau seandainya ini kompor gasnya hanya satu tungku, bisa ditulis juga di sini, kompor gas satu tungku. Kemudian MKS 810S ini adalah kode produk dari kompor gas ini. Nah, di sini untuk kategori Shopee itu langsung membaca ya. Jadi ketika dia melihat nama produk yang kita ketikkan, maka dia akan langsung merekomendasikan kategori yang bisa teman-teman pilih. Di sini langsung dia mengeluarkan 3. Elektronik, perangkat dapur, kompor dan regulator gas. Kemudian nomor 2 elektronik, perangkat dapur, oven. Kemudian yang ketiga perlengkapan rumah. Nah, kalau seperti ini teman-teman langsung pilih aja yang ini ya, karena sudah spesifik sekali. Nah, ketika Shopee tidak bisa mendetek barang kita itu masuk kategori apa, teman-teman bisa melihat sendiri di sini ya. Nama kategori di sini bisa pilih. Ada misalkan teman-teman memasukkan pakaian, ya masuk aja ke sini pakaian wanita atau pria. Kemudian ketika diklik nanti dia akan keluar sifat yang lebih ini lagi ya, lebih spesifik lagi ya. Seperti ini aja contohnya. Ketika mengetik elektronik, maka di sini akan keluar jenis-jenisnya, ada proyektor, peralatan listrik kecil, besar, TV dan aksesoris dan selanjutnya. Kemudian di sini dia akan mengeluarkan perangkat dapur juga ya. Cuma di sini kan karena ini adalah kompor gas, jadi bukan elektronik. Saya ganti aja ya. Ini saya geser ke bawah. Digeser ke bawah.
Nah, yang cocok ini adalah perlengkapan rumah ya. Kita klik aja di sini, pilih perlengkapan rumah. Kemudian di sini ada pilihan juga. Nah, kalau kompor berarti pakai perlengkapan dapur ya. Di sini tinggal dipilih aja. Di sini tidak ada yang lebih ini ya, lebih spesifik kompor gas gitu ya, nggak ada ya. Berarti kita gunakan saja ini ya, yang bawah ini ya, perlengkapan dapur lainnya. Jadi ini saya tidak jadi menggunakan yang kompor gas yang tadi ya, yang awal ya, karena dia kan masuk elektronik, sedangkan ini bukan barang elektronik. Setelah itu scroll ke bawah, pilih lanjut ya. Langkah selanjutnya di Shopee adalah memasukkan foto produk ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mempunyai gambarnya terlebih dahulu. Ini saya sudah ada ya, jadi saya masukkan dulu fotonya. Jadi kalau ada lebih dari satu foto, teman-teman tentukan mana yang akan jadi foto covernya ya, atau foto utamanya. Kemudian untuk foto berikutnya adalah tampilan detail dari barang atau produk yang teman-teman jual ya. Kalau misalkan teman-teman ada video juga bisa dimasukkan di sini. Jadi barangkali ada video tentang cara penggunaan seperti itu ya. Kemudian kita akan memasukkan deskripsi produk. Yang ini nama produknya, ini akan saya copy dulu. Kemudian saya tempelkan atau saya paste di bagian deskripsi produk. Nah, setelah itu baru kita akan menunjukkan deskripsinya ya. Ini akan saya ketikkan aja. Nah, setelah menuliskan deskripsi, teman-teman bisa memasukkan hashtag ya. Jadi hashtag ini supaya memudahkan barang teman-teman terbaca ketika ada customer atau pembeli Shopee yang mencari dengan mengetikkan kata tertentu. Jadi hashtagnya di sini adalah keywordnya ya. Misalkan teman-teman kompor gas gini ya. Oh, maaf, nggak pakai spasi ya, kompor gas. Kemudian bisa bikin lagi kompor gas Mas Pion, lagi kompor gas 1 tungku. Kemudian teman-teman bisa juga masukkan tipenya, karena kadang-kadang pembeli itu sudah mengetahui tipenya ya, jadi dia ketika mencari atau membandingkan harga juga mengetikkan tipe ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita memasukkan sebanyak mungkin hashtag atau keyword. Jadi ketika ada seller, buyer yang akan mencari produk itu, produk kita gampang nyaut ya, gampang terdetek oleh keyword yang diketikkan pembeli. Nah, kemudian di sini masuk ke merek, tentu saja mereknya
sesuai dengan yang teman-teman jual. Ketik aja Mas Pion. Nah, di sini Shopee akan mengeluarkan merek, biasanya merek-merek yang terkenal sudah terdaftar ya di Shopee ya. Jadi kita tinggal klik aja. Ketika kita ketik Mas Pion, di sini muncul, kita klik ya. Nah, seandainya produk yang teman-teman jual itu tidak bermerek atau mereknya tidak terkenal sehingga tidak terdetek di Shopee, maka teman-teman bisa pilih yang no brand ya. Ini coba saya hapus dulu. Nah, ini yang paling atas no brand. Ini teman-teman bisa pilih ini ya. Kemudian negara asal tentu saja Indonesia. Ini nggak kelihatan ya di sini. Coba kita ketikkan. Nah, ini muncul, kita klik. Kemudian masa garansi. Di sini ada garansi 1 tahun untuk suku cadang. Jadi kita cari di sini 1 tahun. Tidak ada ya. Coba 12 bulan. Nah, ini ada 12 bulan. Dipilih aja. Kemudian jenis garansinya garansi dari produsen ya. Kemudian jenis alat perawatan rumah. Ini nggak usah ya. Ini intinya kalau di sini tidak ada tanda bintang itu berarti tidak wajib diisi. Nah, seperti ini merek kategori ini ada tanda bintangnya. Jadi teman-teman harus isi. Kalau tidak ada tanda bintangnya tidak wajib diisi. Jumlah produk dalam kemasan, jadi dalam 1 dus isinya berapa? Isinya 1, tulis aja 1. Kalau seandainya isinya 1 pasang, misalkan teman-teman berjualan sepatu, ya tulis aja 1 pasang, seperti itu. Ukuran per produk ini tadi saya timbang beratnya. Ini ada bisa dalam kilo, bisa dalam gram ya. Coba saya pakai yang gram. Tadi saya timbang 2250 gram. Jadi teman-teman selain harus punya foto, teman-teman juga harus tahu beratnya. Dan ketika barang itu barang yang ukurannya besar, seperti kompor gas ini kan lumayan besar, teman-teman juga harus punya alat meteran atau penggaris ya untuk mengukur dimensinya, tinggi, panjang, dan lebarnya ya. Kemudian harga bisa dimasukkan, stoknya juga, misalkan teman-teman punya 2, ketik aja 2. Setelah itu, nah di sini untuk pengiriman, berat pengiriman ini teman-teman lebihkan dari berat asalnya ya. Jadi tadi kan 2250 gram. Nah, kalau ditambah dengan kemasan itu kan bisa mencapai jauh banget, misalkan 2500 gram gini ya. Jadi teman-teman naikkan, dihitung dengan kemasan, berat kemasan ya, diperkirakan aja. Kalau seandainya memang berat kemasannya sampai 1 kilo ya berarti ditulis aja. Tadi kan 2250, jadi 3250. Nah, seperti ini ya. Kemudian ukuran paketnya. Karena ini ukurannya lumayan makan tempat, maka teman-teman harus menuliskan ukurannya. Jadi di sini saya tadi sudah mengukur untuk lebarnya. Ini dalam sentimeter ya, lebarnya 29 cm, kemudian panjangnya 41 cm, tingginya 16 cm. Nah, ketika kita masukkan ukuran paket itu di sini, otomatis Shopee itu akan mengarahkan ke jasa kirim yang mereka gunakan ya. Ini saya pakai untuk yang regular cashless, saya pilih ini ya. Jadi itu teman-teman pilih aja yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman ya. Ekspedisi apa yang ada di sekitar rumah teman-teman. Kemudian ini saya juga pilih next day. Kemudian karena saya kan jualannya itu ada barang-barang yang besar ya, seperti mesin cuci atau lemari es, maka saya juga memilih JNE tracking ini ya. Di sini JNE tracking itu untuk barang-barang yang beratnya 10 kg ke atas. Jadi untuk pemilihan jasa kirim ini teman-teman sesuaikan.
Kalau teman-teman misalkan hanya berjualan barang-barang yang ringan seperti pakaian gitu, tidak usah memilih yang truk seperti ini ya, angkutan dengan truk ya. Jadi pilih jasa kirim yang biasa aja yang ada di sekitar teman-teman. Kemudian ke bawah, ini ada pilihan pre-order ya atau tidak. Karena saya tidak memproduksi, hanya menjual, berarti saya pilih tidak. Kalau teman-teman misalkan memproduksi ketika hanya ada orang pesan, berarti teman-teman pilih yang ya. Misalkan teman-teman berjualan masker custom gitu ya. Jadi tentu saja kan harus membuat dulu sebelum bisa didistribusikan ke pembeli. Jadi pilih yang ya. Kemudian kondisinya juga karena ini barang saya baru, jadi pilih yang baru. Kalau teman-teman bekas berarti pilih yang ini, pernah dipakai ya. Kemudian SKU Induk ini adalah kode yang bisa teman-teman buat untuk menandai jenis-jenis barang teman-teman ya. Misalkan kalau kompor mungkin dikasih kode apa gitu ya. Jadi nanti isinya SKU Induk ini isinya khusus kompor semua ya. Baik teman-teman, ini sudah saya isi lengkap ya. Kemudian kita cek dulu ya dari atas sampai bawah, jangan sampai ada yang terlewat. Foto sudah ada. Kemudian nama produk, deskripsi produk, kategori, merek, negara asal, garansi, jenis garansi. Seperti ini, informasi penjualan juga sudah diisi. Variasi ini kalau misalkan ada beberapa variasi ya, misalkan ada warna putih, kemudian ada warna merah, itu teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, di sini. Jadi nanti ini bisa diisi informasi harga, misalkan maaf, ini saya scroll dulu ke atas. Nah, ini variasi 1. Ini bisa teman-teman kalau misalkan warnanya beda-beda ya, tulis aja warna. Kemudian pilihannya warnanya apa aja, ada putih, ada biru, seperti itu ya. Kemudian nanti tinggal ditambahkan. Kalau misalkan yang variasinya putih harganya sekian, yang variasinya hitam harganya sekian, dan stoknya juga harus diisi. Kalau seandainya harganya sama semua ya nggak apa-apa, tetap diisi sama harganya. Tapi kalau beda-beda berdasarkan warna, teman-teman nanti bisa mengisikan juga ya sesuai harga dan warnanya. Nah, kemudian itu untuk variasi ini juga bisa memasukkan fotonya ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan yang putih ya dimasukkan aja gambarnya yang warna putih, seperti itu ya. Juga kalau misalkan ada harga grosir, jadi kalau misalkan beli di atas 6 biji gitu, kemudian harganya beda, lebih hemat, bisa masuk ke menu yang ini ya. Ini karena saya tidak pakai yang seperti itu, jadi ini tidak saya isi. Kemudian dilihat lagi ke bawah, pengiriman sudah diisi, jenisnya pre-order atau tidak, kondisinya baru atau tidak sudah diisi. Yang ini langkah selanjutnya, klik di sini simpan dan tampilkan. Nah, ini sudah masuk ke daftar barang-barang yang dijual oleh teman-teman, daftar produknya ya. Jadi ini ada, nah sudah masuk ke sini. Mas Pion kompor gas 1 tungku MKS 810S. Sudah ada. Nanti ini kalau teman-teman melihat ke toko, tampilan toko teman-teman, itu akan terlihat ya produk ini. Nah, demikian teman-teman, sekian sharing dari saya cara untuk memasukkan produk ke Shopee. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.